sebenarnya putra-putri kita ini harus sering diajak ngobrol ya, di reminder, karena kita sendiri sering lupa gitu. Karena mungkin banyak target, banyak masalah, ada konflik macam-macam, sehingga kita sendiri lupa memberikan contoh. Sebagai orang tua kita lupa memberikan role model kepada putra-putri kita, seperti apa sih akhlak yang mulia gitu. Oh, ternyata Umi ketika marah ditahan dong. Oh, ternyata Umi ketika marah wudhu dong. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang lebih tertancap di jiwa putra-putri kita. Jadi kita nggak melulu memberikan wacana, nggak melulu memberikan narasi. Yang paling mereka butuhkan adalah, oh ternyata Umi kalau sedih ngampar sejedah, kasih parfum terus sujud. Itu akhlak ya. Oh ternyata Umi misalnya meskipun sedang marah, tapi kalau jam tidur tetap nyiumin anak-anaknya. Kan gitu, kadang-kadang kalau kita sedang marah udah nggak sanggup nyium mereka ya, tapi tetap gitu kita kasih contoh bagaimana memanage emosional, bagaimana memanage feeling gitu. Oke. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan gitu. Dan sesungguhnya yang paling aku benci, Rasul yang paling gak suka, yang paling enggak banget, yang paling no gitu, Rasul gak mau deket-deket ya, Rasul gak mau deket-deket, dan wa ab'adakum gitu, yang paling jauh ya. Jadi Rasul gak akan dekat, gak akan pernah dekat ya di akhirat. Dengan siapa? Dengan orang yang paling buruk akhlaknya. Meskipun dia rajin sholat, yes, Rasul nggak mau dekat. Meskipun dia rajin puasa, yes, Rasul nggak mau dekat. Meskipun dia banyak sedekah, yes, ada orang yang banyak sedekah, tapi sedekahnya dibarengi dengan akhlak yang buruk. Misalnya diungkit-ungkit atau dengan cara menyakiti gitu. Kan lu miskin, jadi aku sedekah deh gitu. Itu kan bukan cara sedekah yang berakhlak ya. Ini kita dalam beribadah aja pakai akhlak gitu. Kita sedekah, kenapa kamu sedekah? Kan gue orang kaya. Lah, lu kan miskin, lu kan butuh. Oke, itu benar, tapi itu nggak ada akhlak gitu. Jadi itu yang akan merusak nilai ibadah kita karena kurangnya akhlak. Jadi Rasul nggak akan pernah dekat dengan manusia yang akhlaknya buruk. Meskipun dia berprestasi, meskipun dia banyak talenta, meskipun dia menguasai dunia, meskipun dia misalnya rajin haji, ada gitu orang yang rajin haji tapi akhlaknya buruk, ada gitu. Makanya kalau rajin haji sih idealnya semakin rajin haji, semakin rajin umroh, akhlaknya semakin mulia. Makanya ini yang harus yang harus benar-benar kita aware, sadari. Saya ini ketika haji, akhlak saya semakin bagus nggak? Saya ketika sholat aku ini memperbaiki akhlak aku nggak? Itu harus kita jadikan obrolan gitu, nak gitu. Kenapa kamu sholat, nak? Karena perintah Allah gitu. Oke, itu betul. Apalagi sayang, karena aku cinta Allah, betul. Apalagi sayang supaya akhlakku diperbaiki oleh Allah. Jadi semua ibadah-ibadah kita ini tujuannya supaya Allah membantu kita untuk memperbaiki inner kita, memperbaiki batin kita, sehingga ketika batin kita menjadi lebih baik, mindset kita lebih baik, feeling kita lebih baik, maka yang akan menjadi refleksi, yang akan menjadi ekspresi lisan kita, menjadi ekspresi akhlak kita adalah yang terbaik. So teman-teman benar-benar hati-hati ya. Rasulullah SAW ini tipe yang apa ya? Tipe yang respect inner peace. Rasul itu tipe yang sangat menghargai kedamaian ya. Jadi Rasul ketika dia menghargai kedamaian, dia akan mendekati kepada kedamaian. Ketika Rasul menghargai kebaikan, maka Rasul akan mendekati kepada kebaikan. Dan tidak akan bisa bercampur antara kebaikan dan keburukan. Makanya Rasul pasti dia jaga diri, jaga jarak, bikin batasan sejauh-jauhnya dari orang yang berakhlak buruk ya. Karena orang yang berakhlak buruk ini, atau misalnya nauzubillah ya, putra-putri kita nih
nauzubillah ya, prosesnya kok kita ngelihat akhlaknya buruk banget, akhlaknya jelek banget, dia akan dijauhi oleh siapapun. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, sepinter apapun dia, kalau akhlak dia buruk, dia akan dijauhi, dia akan jadi manusia yang tidak punya teman, tidak dicintai ya, bahkan akan dikucilkan dari lingkungan dia. Kenapa dia dikucilkan? Karena pertumbuhan jiwa dia belum ya. Jadi setiap manusia kan punya istilahnya kebun jiwa ya. Kebun jiwanya belum tumbuh dengan sehat, kebun jiwanya belum tumbuh dengan baik, sehingga ketika kebun jiwa yang belum tumbuh, dia tidak akan menghasilkan buah-buah yang manis yang dinikmatin lingkungannya. Sebaliknya, ketika putra-putri kita punya kebun jiwa yang sehat, subur, dan semua tanaman yang subur akan menghasilkan buah yang manis, yang banyak, dan semua makhluk ya akan mendekatinya, mencintainya, dan merasakan manisnya buah-buahan dari kebun jiwa putra-putri kita. Oke, teman-teman dirahmati Allah, kita lanjutin ya hadis tadi. Jadi Rasul akan menjauhkan dirinya nanti di akhirat sejauh-jauhnya ya dari orang-orang yang punya akhlak yang buruk, perilaku yang buruk ya. Misalnya siapa ini disebutin ya, as-sartharun wal mutafaihikun wal mutasyaddiqun gitu ya, itu orang-orang yang suka berisik. Ini menyebutkan salah satu contoh akhlak ya yang buruk, suka berisik, suka sombong, suka sok pinter, jadi ini tipe tipe jiwa-jiwa yang belum matang ya. Jiwa-jiwa yang belum matang itu dia hanya bisa berisik, hanya bisa menuntut, hanya bisa egois, hanya bisa sombong, hanya bisa mengganggu ya, hanya bisa menyakiti. Ini jenis-jenis akhlak yang harus kita hindari. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ini cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih motivasi buat kita sebagai orang tua ya, supaya memperbaiki akhlak diri kita dahulu, kemudian ngasih contoh kepada anak-anak kita cara memperbaiki akhlak, karena ini akan berefek kepada makanah itu positioning kita atau anak-anak kita nih ya, akan punya posisi yang bagus ketika akhlaknya bagus, sebaliknya akan punya posisi yang buruk ketika akhlaknya buruk. Begitu juga nanti di lingkungan masyarakat ya. Bayangkan ya, ketika semua para ibunda berhasil menumbuhkan spiritual, emosional, iman dan akhlak putra-putri kita, maka kita akan punya bangsa. Karena kan ini kerja bareng ya, bangsa itu kerja bareng. Kerja setiap ibunda, kerja setiap ayah untuk menumbuhkan akhlak. Ketika kita berhasil ya memberikan generasi terbaik kita dengan akhlak mereka terbaik, dengan talenta mereka, dengan skill mereka, dengan segala kebaikan mereka yang dihiasi dengan akhlak, maka negara ini akan jadi negara yang negara yang bagus banget gitu. Kalau misalnya sebaliknya ya, ini ada satu ayat yang ngejelasin bahwa kehancuran sebuah bangsa itu diawali dari kehancuran akhlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Dan ingatlah ketika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, ketika kami ingin membinasakan sebuah bangsa, maka akan tampak ya
akan tampak fenomena mutrofiha, masyarakat, individu, dari personal sampai circle, sampai komunitas, sampai masyarakatnya, mutrofiha, orang-orang yang mutrof itu hedon ya, karena sifat hedon ini bukan akhlak yang mulia. Hedon ini dia terlalu menyembah atau mengagungkan materi ya, jadi terlalu mengejar apa ya, duniawi, itu namanya hedon atau mutrof. Mutrof itu untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dia rela apa ya, masuk ke dalam moral yang buruk. Misalnya gini, punten pisan, ini teh memang banyak banget ya kasusnya. Kenapa kamu misalnya misalnya mencuri gitu, karena aku pengen punya IP 14 gitu. Kenapa kamu ngutang? Karena aku pengen punya HP bagus. Kenapa kamu, jadi intinya dia mencapai kesejahteraan materi dengan cara yang buruk, entah itu dengan cara mencuri, melacur, atau melakukan transaksi-transaksi yang buruk ya. Ini kan berawal dari akhlak ya, dari ego tadi ya. Jadi dia tidak tahu mana yang paling berharga dalam kehidupan dia, sehingga mutrof ini dia melepaskan akhlak, melepaskan iman, melepaskan kebaikan hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ini mutrof. Makanya kata Allah ya, fafasaku fiha, maka mereka akan semakin fasik. Fasik itu keburukan yang dianggap keburukan yang terus menerus ya. Kenapa kamu tidak berakhlak kepada orang tua gitu? Selalu ada alasan untuk tidak berakhlak kepada orang tua. Kenapa kamu minum minuman? Karena aku. Jadi fasik ini semua jenis keburukan, mulai dari maksiat dari yang paling kecil maupun maksiat yang paling besar. Mulai dari, kalau yang besar-besar ya, kalau dosa-dosa besar kan kayak makan-makan haram, kemudian mencuri, membunuh, berzina, korupsi, bla bla bla. Ini semua ya, terutama korupsi, terutama berbuat zalim, mengambil hak orang ya. Ini kan sebenarnya sumbernya kan dari akhlak. Oke. Jadi ketika sebuah bangsa fenomenanya adalah mutrof. Mutrof itu hedon tadi ya. Kemudian fenomenanya adalah fasik. Fasik itu sudah tidak memperhatikan akhlak lagi. Sudah akhlak itu nomor sekian. Yang penting aku happy, yang penting aku untung, yang penting aku kaya, yang penting aku punya karir, meskipun cara berkarirnya sangat curang, meskipun cara mendapatkan posisinya sangat buruk, dia nggak peduli. Ini namanya fasik ya. Jadi ketika kamu mendapati sebuah negeri, sebuah bangsa, isinya adalah hedon, isinya adalah kefasikan, keburukan, kenakalan, kejahatan ya, fahaqqa 'alaihal qaul gitu. Maka sudah saatnya fahaqqa 'alaihal qaul ini artinya sudah saatnya ya, kami hancurkan negara itu, kami hancurkan bangsa itu sehancur-hancurnya. Nah, intinya adalah muara kehancuran bangsa awalnya adalah dari akhlak. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, kita akan dilindungi oleh Allah dan diberikan negeri terbaik. Sebaliknya ya, ketika kita menomor sekiankan urusan akhlak, anak-anakku yang penting berprestasi, tapi nggak memperhatikan pertumbuhan akhlak mereka, bisa jadi nauzubillah anak-anak kita akan jadi pion penghancur negara. Banyak sekali ibu-ibu mungkin ya yang sekarang bersedih gitu. Dulu anak aku tuh aku sekolahin, tapi kenyataannya mereka nggak semakin menjadi pribadi yang baik. Mereka ada yang jadi koruptor, ada yang jadi kriminal, macem-macem ya, karena yaitu pertumbuhannya ya nggak jadi concern utama gitu. Pendidikan di rumah kah,
atau pendidikan di sekolah. Makanya teman-teman dirahmati Allah, pendidikan akhlak ini sumbernya banyak banget, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan kemanapun dia pergi, pastikan putra putri kita mendapatkan lingkungan yang terbaik, punya guru terbaik akhlaknya, punya teman terbaik akhlaknya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua udah ngajarin yang terbaik, tapi karena dia berteman dengan temennya, ya sudah, dia akan terpoles ngikutin akhlak temennya. Makanya pastikan ya, untuk menjaga akhlak anak-anak kita, dia gaul sama siapa, apa aja yang dilakukan gitu. Lisan temennya gimana, aman nggak? Perilaku temennya gimana, aman nggak? Itu harus kita cek ya, benar-benar apakah dia berteman dengan itu membuat dia semakin berakhlak atau sebaliknya.